Sejak terbitnya Super Semar, Soeharto perlahan-lahan melucuti kekuasaan Soekarno dengan sangat sistematis. Setelah dijatuhkan, Soekarno menjalani sisa hidupnya sebagai tahanan politik, hingga akhirnya menghembuskan napas terakhir dalam kesepian yang menyayat hati. Sidang itu disiarkan TVRI. Ratna Sari Dewi, istri Soekarno yang menonton dari rumah di Jakarta, langsung was-was melihat Soekarno yang tenang, banyak tersenyum, dan bercanda dengan pewarta, seolah-olah tidak ada peristiwa besar yang terjadi. Di tengah situasi yang tak menentu seperti saat itu, sikap Soekarno jelas rawan disalahartikan. Terlebih, Soekarno tak hadir dalam pemakaman para jenderal sehari sebelumnya. Lebih jahat dari pembunuhan. Dewi Soekarno pun menulis surat untuk memperingatkan suaminya. 2 hari berselang, surat itu berbalas. Lewat suratnya, Bung Karno berkata, "Kamu jangan salah memahami saya. Pada rapat kabinet itu saya tersenyum untuk menunjukkan kepada dunia bahwa saya aman dan bahwa situasi sudah kukendalikan. Saya juga tertawa untuk memberi kepercayaan dan kekuatan kepada rakyat saya." Kekhawatiran Dewi Soekarno kemudian menyata. Sikap tenang Soekarno justru memicu desas-desus bahwa Soekarno terlibat atau setidaknya mengetahui lebih dulu peristiwa G30S. Sejak itu, Soekarno kehilangan kendali penuh atas politik di Indonesia. Saya diam dalam 1000 bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun Soekarno adalah seorang petarung hingga titik terakhir. Pada 22 Juni 1966, ia menyampaikan pidato pertanggungjawaban Nawaksara di hadapan MPRS tentang peristiwa G30S. Saudara-saudara sekalian telah menetapkan saya menjadi presiden seumur hidup. Dan pada waktu itu pun saya telah menjawab keputusan saudara-saudara itu dengan kata-kata, alangkah baiknya jikalau nanti MPR, bukan sekadar MPRS, jikalau nanti MPR, yaitu MPR hasil pemilihan umum, masih meninjau soal ini kembali. Dan sekarang ini pun, saya masih tetap berpendapat demikian. Namun ditolak. Pidato pelengkap Nawaksara pada 10 Januari 1967 juga ditolak. Itu adalah usaha terakhirnya mempertahankan diri. Soekarno kalah. Pada 12 Maret 1967, MPRS mencabut mandat Soekarno sebagai presiden dan menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden. Soekarno kini bukan siapa-siapa. Setelah kehilangan kekuasaan, dunia Soekarno pun jungkir balik. Atas perintah Soeharto, Soekarno dan keluarganya dipaksa hengkang dari Istana Merdeka dan Istana Bogor sebelum 17 Agustus 1967. Dulu masuk istana sebagai pemimpin besar. Kini Soekarno keluar hanya dengan kaos oblong, celana piyama, bendera merah putih, dan beberapa botol minuman ringan, kue, dan obat-obatan. Penahanan ini berdampak buruk pada kesehatannya. Tim dokter kepresidenan yang dulu merawatnya telah dibubarkan, padahal Soekarno mengidap sakit ginjal parah, jantung, dan darah tinggi. Diagnosa baru pun muncul, rematik dan katarak. Sampai akhirnya Bung Karno terkena depresi. Setiap hari hanya duduk sambil termenung, malah kadang-kadang ngomong sendirian. Memorinya berubah, kesehatannya terus-menerus semakin merosot.
Salah satu yang mengobati kesepian Soekarno saat itu adalah ketika rezim Soeharto mengizinkannya untuk menjadi wali nikah Rahmawati, putrinya. Kehadiran Bung Karno membawa duka bagi khalayak. Bung Besar kini tampak ringkih, wajahnya bengkak karena sakit ginjal yang kambuh. Langkahnya tertatih-tatih. Ibu kembali berjumpa dengan bapak yang lemah karena sakit ginjalnya yang parah itu kambuh lagi. Aku mencucurkan air mata melihat bapakku disambut dan dibimbing ibuku. Tragisnya, Bung Karno hadir dengan pengawalan pasukan bersenjata lengkap. Seolah-olah Soekarno yang sakit-sakitan itu bakal bisa melarikan diri. Secuil momen bahagia pun rentas oleh instruksi pasukan pengawal. Bung Karno digiring keluar. Menjelang pintu mobil, Bung Karno berhenti sejenak. Untuk melontarkan sekilas senyum pedih kepada kerumunan yang menunggunya di luar rumah. Hanya itu yang bisa dilakukannya, karena rezim Soeharto melarangnya melambaikan tangan, apalagi menyapa massa. Seorang tentara yang gusar bahkan berani mendorong kepala Bung Karno agar segera masuk mobil. Soekarno terbaring lemah di sebuah ruangan yang terletak di ujung rumah sakit, bercat kelabu. Untuk mencapai kamar itu harus melalui beberapa koridor yang dijaga militer dengan persenjataan lengkap. Setelah